Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudaraku sekalian senantiasa berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan diberikan limpahan nikmat kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Elfrida Harlina, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan nomor induk mahasiswa 319009. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi atau memberikan pendidikan kesehatan kepada saudara-saudaraku yang sedang mengalami penyakit gagal ginjal kronik, atau saudara-saudaraku yang saat ini sedang menjalani program terapi hemodialisa, khususnya saudara-saudaraku yang menjalankan program terapi hemodialisa dan terpasang akses Avisan. Apa itu Avisan? Akan kita bahas dalam video kali ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan perawatan Avisan di rumah. Video kali ini akan berlangsung selama lebih kurang 30 menit ke depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saudara-saudaraku bisa tuliskan di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di kolom komentar. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video kali ini yaitu pengertian hemodialisa. Selanjutnya yaitu terkait dengan apa itu Avisan. Yang ketiga terkait dengan tujuan pemasangan Avisan. Yang keempat terkait dengan indikasi dan kontraindikasi pemasangan Avisan. Dan selanjutnya yaitu perawatan Avisan di rumah. Seperti apa pembahasannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Saudara-saudaraku sekalian, secara ilmiah, hemodialisa adalah suatu tindakan pembedahan dengan cara menghubungkan arteri radialis dengan vena cava sehingga terjadi fistula arteriovena sebagai akses dialisis. Secara umum, hemodialisa sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk menggantikan ginjal dalam menyaring darah. Dalam tindakan hemodialisa tersebut, dilakukanlah tindakan penusukan jarum melalui beberapa akses, salah satunya yaitu dengan Avisan. Yang biasa dilakukan tanpa Avisan yaitu dengan menusukkan jarum di area lipatan siku atau di lipatan paha. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas akses hemodialisa menggunakan Avisan. Avisan hemodialisa merupakan salah satu akses yang digunakan untuk memudahkan proses hemodialisa agar tidak selalu melakukan penusukan berulang, baik itu di lipatan siku maupun di lipatan paha saudara-saudaraku sekalian. Biasanya, Avisan hemodialisa dipasang kepada pasien yang akan menjalani hemodialisa dalam jangka waktu lama atau telah mengalami penyakit gagal ginjal kronik dalam waktu yang sudah lama. Lalu, apa itu Avisan hemodialisa? Avisan hemodialisa yaitu prosedur pembedahan pembuluh darah untuk membuat akses vaskular hemodialisis pada pasien gagal ginjal kronik, di mana prosedur Avisan dilakukan dengan menyambungkan pembuluh darah arteri dan vena. Avisan biasanya dibuat pada pergelangan tangan atau di bawah siku. Dengan Avisan ini, maka penyambungan antara vena dan juga
arteri telah dipatenkan sehingga tidak perlu penusukan berulang. Baik, saudara-saudaraku, lalu setelah kita mengetahui apa itu hemodialisa dan juga akses afisan, lalu apa itu tujuan dari pemasangan akses afisan? Ya, yang pertama, afisan digunakan untuk mempermudah akses hemodialisa atau akses dalam melakukan terapi hemodialisa. Seperti yang kita sampaikan tadi, agar saudara-saudaraku tidak mengalami atau dilakukan penusukan berulang. Selanjutnya, yang kedua yaitu untuk meningkatkan aliran vena sehingga dapat dilakukan kanulasi darah, yaitu dalam artian untuk meningkatkan aliran darah kita sehingga saat hemodialisa aliran darahnya tidak macet dan tidak terganggu. Seperti itu. Selanjutnya, indikasi dan kontraindikasi pemasangan afisan apa saja? Ya, pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik terdapat beberapa indikasi dan juga kontraindikasi dalam pemasangan akses afisan. Indikasi pemasangan afisan yaitu pasien atau saudara-saudaraku yang telah mengalami gagal ginjal kronik dan memerlukan akses vaskular untuk dialisis berulang serta jangka panjang. Ya, hal ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Lalu selanjutnya kontraindikasinya yaitu dalam pemasangan afisan bila ada lokasi pada vena atau pembuluh darah yang telah dilakukan penusukan untuk akses cairan intravena, maka ini tidak boleh dilakukan pasangan. Selanjutnya yaitu pada vena yang telah mengalami klasifikasi atau terdapat ateroma. Maksudnya di sini venanya telah mengalami pecah. Venanya di sini telah pecah, pembuluh darahnya itu pecah dan mengalami pembengkakan atau trauma. Selanjutnya yang ketiga yaitu tes Allen untuk menunjukkan aliran pembuluh arteri yang abnormal. Bila aliran pembuluh darahnya abnormal, maka tidak disarankan untuk dilakukan pemasangan akses afis. Baik saudara-saudaraku sekalian, masih tetap semangat? Ya, setelah kita mengetahui apa itu hemodialisa, lalu apa itu akses afisan, mengapa akses afisan dipasang, dan apa yang tidak dibolehkan bila kita ingin memasang akses afisan, saat ini kita akan mencari tahu atau kita akan sampaikan bagaimana cara perawatan afisan di rumah bagi saudara-saudaraku yang menjalankan hemodialisa dan dipasang afisan. Saudara-saudaraku sekalian, bagi saudara-saudaraku yang terpasang akses afisan dan sedang menjalankan hemodialisa untuk jangka waktu yang lama, saya ingin berbagi bagaimana perawatan afisan di rumah. Yang pertama yaitu saudara-saudaraku sekalian harus memastikan bahwa daerah di sekitar akses atau daerah di mana akses afisan terpasang, baik itu di lengan maupun di lipatan siku saudara-saudaraku sekalian, selalu dalam keadaan bersih. Cuci dengan sabun antibakteri sebelum akan melakukan hemodialisa. Ini biasanya akan diberikan desinfektan oleh perawat saat akan hemodialisa di rumah sakit. Namun saudara-saudaraku harus tetap menjaga kebersihannya saat berada di rumah. Selanjutnya yang kedua, jangan mengenakan pakaian ketat atau perhiasan di sekitar daerah afisan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, disarankan untuk tidak memakai pakaian ketat di akses afisan, di akses pemasangan afisan, baik itu di lengan maupun di lipatan siku.
gunakanlah pakaian-pakaian yang longgar dan hindari perhiasan di area tersebut. Karena akan terjadi penekanan. Apabila terjadi penekanan, dikhawatirkan akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Yang ketiga, yaitu jangan mengukur tekanan darah atau mengambil darah atau melakukan infus pada jaringan yang terpasang avisan. Nah, hal ini saudara-saudaraku perlu ingat. Jika saudara-saudaraku ingin melakukan cek laboratorium atau ingin melakukan pemeriksaan tekanan darah atau mungkin perlu dilakukan pemasangan infus saat saudara-saudaraku dirawat, pastikan atau beritahu kepada petugas kesehatan di mana letak tangan saudara-saudaraku yang memiliki pemasangan akses avisan. Sampaikan kepada petugas kesehatan bahwa di daerah tersebut sedang ada akses avisan yang terpasang, sehingga di daerah tersebut tidak boleh dilakukan baik itu pemasangan infus, pengambilan sampel darah, atau pemeriksaan tekanan darah, karena akan terjadi tekanan seperti yang telah saya sampaikan di awal. Yang keempat, yaitu komunikasikan dengan tim medis atau petugas kesehatan apabila akses terasa hangat, berwarna kemerahan, bernanah, atau mungkin sampai membuat saudara-saudaraku menjadi demam. Jangan lupa untuk segera menyampaikan hal ini kepada petugas kesehatan atau dokter Anda. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu pelajari adanya vibrasi dan suara dentung yang khas di akses avisan. Adanya perubahan pada vibrasi maupun suara dengung di akses dapat mengganggu aliran darah Anda. Nah, suara getaran atau vibrasi ya. Vibrasi itu merupakan getaran. Maka saudara-saudaraku sekalian harus rutin untuk memegang atau menyentuh dengan lembut akses pemasangan avisan saudara-saudaraku sekalian, baik itu di pergelangan tangan maupun di lipatan siku. Rasakan getarannya. Apakah saudara-saudaraku masih bisa merasakan desiran darah di sana? Masih bisa merasakan getaran-getaran di sana? Atau mungkin saudara-saudaraku merasakan kelainan getarannya? Maka jika hal itu terjadi, saudara-saudaraku sekalian dapat segera melaporkan atau konsultasi ke dokter maupun pelayanan kesehatan. Saudara-saudaraku sekalian, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan hemodialisa dan juga perawatan akses avisan di rumah. Semoga hal ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku sekalian yang ada di luar sana yang saat ini sedang menjalankan hemodialisa dan juga terpasang akses avisan. Saudara-saudaraku dapat mencatat hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan agar dapat merawat dan menjaga akses avisan kita agar tetap menjalankan program hemodialisa dengan lancar, darahnya mengalir lancar tanpa ada hambatan. Saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam pemaparan saya di video kali ini. Saya mohon masukan positif dari saudara-saudaraku sekalian, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin didiskusikan, saya buka untuk dapat mengirimkan di kolom komentar di bawah ini. Kita akan sama-sama belajar karena saat ini pun saya sedang dalam proses belajar. Sekali lagi saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat untuk saudara-saudaraku yang sedang menjalankan terapi hemodialisa. Semoga Tuhan selalu melindungi saudara-saudaraku sekalian dan memberikan kesehatan serta umur yang panjang. Salam dari saya. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, serta hand sanitizer. Juga jaga jarak atau terapkan physical distancing untuk menghindari penularan rantai coronavirus. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Elfrida Harlina dan Stikes Kendal. Audio Jungle.